Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatmika Kusuma Wardani, NRP 2322402, kelas B, kelas BP. Saya di sini akan menjawab soal remedial ETS 1, Asia 3, mata kuliah pengiraan jauh. Soal pertama, sebutkan 3 jenis kesalahan radiometrik pada citra satelit dan jelaskan penyebabnya. B. Metode koreksinya. A. Penyebabnya. Tripping terjadi akibat adanya kerusakan atau salah kalibrasi pada satu atau lebih detektor di dalam sensor satelit. Ketika satelit melakukan perekaman, detektor yang cacat ini menghasilkan nilai piksel yang konstan, lebih gelap atau lebih terang, membentuk pola garis-garis belang searah lintasan sensor. 2. Line drop. Jadi ketika satu atau lebih detektor gagal merekam data secara total, menghasilkan baris piksel bernilai 0 atau sangat ekstrim. 3. Soft noise terjadi akibat fluktuasi acak dalam perhitungan foton cahaya oleh detektor sensor, terutama saat kondisi cahaya lemah atau objek sangat gelap. Hal ini menghasilkan bintik-bintik acak, salt and pepper noise, pada citra. B. Metode koreksinya. 1. Stripping. Menggunakan metode destripping secara digital, seperti teknik histogram matching, yaitu menyamakan statistik baris yang rusak dengan baris normal di sekelilingnya, atau menggunakan interpolasi linear dari baris tetangga untuk menggantikan nilai piksel yang cacat. 2. Line dropout. Menggunakan teknik interpolasi, nilai piksel pada baris yang hilang diestimasi dengan menghitung nilai rata-rata min atau median dari piksel-piksel yang berada tepat di baris atas dan baris bawahnya. 3. Soft noise. Menggunakan filter spasial, spatial filtering, pada pengolahan citra digital, seperti filter median atau filter Wiener, untuk menghilangkan bintik acak dengan cara menghitung nilai piksel tetangganya tanpa mengaburkan detail citra. Soal nomor 2. Sebutkan sebuah citra mengalami distorsi geometrik akibat kesalahan posisi satelit. Jelaskan penyebab umum distorsi geometrik. B. Uraikan langkah koreksi. Gunakan GCP dan formasi polinomial orde 1. C. Jelaskan arti nilai RMSE dalam proses ini. Yang A. Penyebab umum distorsi geometrik secara umum disebabkan oleh 2 faktor utama, yaitu faktor internal sistemik dan faktor eksternal non-sistemik. Faktor internal sistemik berhubungan dengan sensor dan wahana satelit, seperti kelangsungan lensa, kecepatan pemindaian scan rate yang tidak konstan, atau distorsi panorama. 2. Faktor eksternal non-sistemik. Perubahan orientasi satelit saat merekam, variasi pitch, roll, yaw, fluktuasi ketinggian satelit, kelangsungan permukaan bumi, serta pengaruh topografi atau relief, dan pergeseran relief displacement. B. Uraikan langkah koreksi menggunakan GCP dan formasi polinomial orde 1. Langkahnya yang pertama yaitu pemilihan GCP. Mencari titik sekutu yang terlihat jelas baik pada citra yang terdistorsi maupun pada peta referensi atau citra terkoreksi. 2. Penyusunan persamaan transformasi. Gunakan koordinat GCP untuk menghitung koefisien transformasi polinomial orde 1. Persamaan ini menghubungkan koordinat citra asli XY kecil dengan koordinat geografis real XY besar dengan persamaan sebagai persamaannya yaitu X sama dengan A0 tambah A1 X tambah A2Y. Y sama dengan B0 tambah B1 X tambah B2Y. 3. Penghitungan koefisien. Selesaikan persamaan di atas menggunakan metode hitung perataan kuadrat kecil untuk mendapatkan nilai koefisien A dan B. 4. Resampling. Lakukan transformasi geometrik pada seluruh citra. Kemudian, isi nilai kecerahan piksel pada kisi grid baru menggunakan metode
interpolasi seperti Nearest-Night-Bohr, bilinear interpolasi, atau cubic convolution. 5. Evaluasi hasil. Menghitung RMSE untuk mengetahui ketelitian koreksi geometrik. Soal C. Jelaskan arti nilai RMSE dalam proses ini. RMSE dalam proses rektifikasi mencerminkan ukuran tingkat akurasi geometrik hasil transformasi. Secara matematis, RMSE menghitung akar kuadrat dari rata-rata selisih kuadrat antara posisi koordinat GCP hasil transformasi matematis dengan posisi GCP referensi yang sebenarnya. Semakin kecilan nilai RMSE mendekati 0, maka tingkat pergeseran posisi pada citra semakin minim, yang berarti citra hasil koreksi memiliki akurasi spasial atau geometrik yang semakin tinggi dan presisi. Soal nomor 3. Sebuah piksel citra Landsat 9 band 3 memiliki nilai digital number DN sebesar 100. Diketahui parameter kalibrasi sebagai berikut. Radian min 0,0, radian max 20, kicau min 0, kicau max 255. A. Hitung nilai radian untuk piksel tersebut. B. Jelaskan langkah umum untuk mengubah radian menjadi reflektan. Untuk menghitung nilai radian untuk piksel tersebut, menggunakan rumus L lambda sama dengan L min tambah dalam kurung L max kurang L min per kicau max kurang kicau min dikali dalam kurung DN kurang kicau min. Lalu substitusikan nilai yang sudah diketahui dan menghitungnya dan disederhanakan menjadi 20,0 per 255 kali 100. Hasilnya yaitu 7,843 per M kuadrat kali SR UM. Jadi nilai radiannya untuk piksel tersebut adalah 7,843 W per M kuadrat kali SR di UM. B. Jelaskan langkah umum untuk mengubah radian menjadi reflektan. 1. Untuk mengubah radian menjadi OAA reflektan. Langkah pertama ini menghitung nilai reflektan di bagian atas atmosfer sebelum dipengaruhi oleh hamburan dan serapan di dalam atmosfer bumi. Nilai ini menormalisasi perbedaan iluminasi matahari yang disebabkan oleh variasi jarak bumi matahari dan sudut datang matahari. Rumusnya dasar yang digunakan umumnya seperti berikut. PS sama dengan I kali LS kali D kuadrat per E kali cos theta I. Di mana PS nilai reflektan yang dicari, LS sama dengan nilai radians vektor dari sensor, D kuadrat faktor koreksi jarak bumi matahari, E iradiansi matahari di luar atmosfer, theta I sudut solar zenith. 2. Koreksi sudut matahari. Reflektansi dinominalisasi terhadap sudut datang sinar matahari agar citra dari waktu berbeda dapat dibandingkan. 3. Koreksi atmosfer. Menghilangkan pengaruh hamburan dan penyerapan atmosfer sehingga diperoleh reflektansi permukaan. 4. Validasi hasil. Memastikan nilai reflektasi berada dalam rentang yang wajar, umumnya 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Dengan proses tersebut, nilai radian yang masih dipengaruhi oleh kondisi perekaman diubah menjadi nilai reflektan yang lebih mempresentasikan karakteristik sebenarnya dari objek di permukaan bumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.